Yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Saudara yang di live streaming, saya sapa dengan kata shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Mungkin di rumah sakit, di rumah, lagi bawa kendaraan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah terhubung dengan channel Suheri Gultom dan GBI Pelita di YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita akan diberkati dengan tema pribadi yang murah hati. Menjadi pribadi yang murah hati. Murah menolong, murah mengampuni, murah memberi. Saya percaya orang yang punya Tuhan Yesus di hatinya, pribadinya murah hati. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia memikirkan orang lain juga. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita akan membaca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-9. 1, 2 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lebih semangat, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri pertama kepada Allah, kemudian oleh karena kasih kepada kami. Sebab itu mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kemurahan hati adalah sebuah sikap kerelaan dalam memberi atau menabur tanpa mengharapkan imbalan. Sifat ini berasal dari karakter Allah yang murah hati, penuh kasih, karunia, dan menyatakan kebaikan demi kebaikan. Teladan apa yang bisa kita pelajari dari jemaat Makedonia? Yang pertama, memberi didasari kemurahan. Saya terangkan latar belakang nats ini adalah bagaimana Yerusalem, jemaat mula-mula orang Kristen yang ada di Yerusalem disiksa, dianiaya, dikejar. Dan mereka di PHK, diputuskan hubungan kerja karena iman mereka. Karena mereka percaya Tuhan, karena mereka mengikut Tuhan, mereka menderita, mereka diusir, mereka dikejar, mereka dipenjarakan, pekerjaan mereka diputuskan. Sehingga jemaat Kristen yang ada di Yerusalem sangat kesusahan, sangat menderita. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu ada di kota pelabuhan, jemaat yang kaya-kaya. Bahkan jemaat Korintus itu banyak karunia roh. Mereka kaya dengan materi,
Karena mereka di kota pelabuhan, mereka juga kaya dengan karunia-karunia rohani, tapi mereka sibuk memikirkan diri sendiri. Mereka justru berantem, cekcok satu sama lain. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya jangan memikirkan diri sendiri. Pikirkanlah tubuh Kristus lainnya, pikirkanlah orang lainnya, pikirkanlah orang yang lagi menderita. Nah, Rasul Paulus memberi contoh jemaat Makedonia. Dan ini juga menjadi teladan kita pada pagi hari ini. Supaya saudara menjadi pribadi yang murah hati. Kita belajar dari jemaat Makedonia. Katakan, saya belajar dari jemaat Makedonia. Bilang sebelah, semangat ya. Ya, wajahnya kayaknya kurang semangat. Semangati dia, saudara. Saudara, yang pertama dari jemaat Makedonia ini adalah memberi didasari kemurahan hati. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lihat, saudara menolong orang lain, itu kasih karunia. Satu kehormatan bagimu bisa menolong orang lain. Ingat kata Alkitab, lebih baik memberi daripada menerima. Sama-sama katakan, lebih baik saya memberi daripada menerima. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, lebih baik saya mentraktirmu daripada kau traktir saya. 1, 2 ya. Nggak ikhlas. Sifat memberi itu adalah ciri anak Tuhan Yesus. Sifat mentraktir itu ciri anak Tuhan Yesus. Ciri anak Tuhan Yesus itu tidak suka ditraktir. Dia suka mentraktir. Tapi kalau saudara paksa saya untuk ditraktir, ku terima. Mana tahu terbeban pulang dari sini ngajak saya makan pangsit. Saya pasti nggak nolak. Bahkan minta dibungkus. Habis Bapak Ibu yang maksa. Kan nggak mungkin kita nanti di kedai pangsit, aku yang bayar, aku yang bayar, aku yang bayar. Akhirnya kita mengganggu orang yang lagi makan. Paling tidak sifat di hatimu suka memberi. Pak, aku ini miskin. Kemiskinanmu, kesusahanmu tidak menghilangkan identitas diri memberi. Saudara anak Tuhan Yesus, identitasmu memberi. Memberi dari apa yang ada padamu. Ya kalau lagi nggak ada padamu jangan beri. Kalau lagi nggak ada uangmu jangan ajak orang makan. Berani mengajak orang makan, berani bayar. Karena banyak penyakit orang, berani ngajak makan, pas bayar dia pura-pura ke toilet. Saya rindu saudara belajar, jemaat Makedonia itu dapat kasih karunia. Katakan, memberi adalah kasih karunia. Semangatlah kalian pagi ini. Memberi adalah kehormatan. Aku suka memberi dari apa yang ada padaku. Betul? Kalau saudara punya ubi di rumah, ya masak ubi, kasih ubi. Kalau saudara punya pecal, kasih pecal. Kalau saudara mampu bawa orang makan steak, silakan. Artinya apa yang ada padamu. Tuhan gak pernah suruh kita memberi apa yang tidak ada padamu. Dan jangan paksakan dirimu memberi kalau tidak ada padamu. Kadang-kadang kan kita malu di grup. Orang udah kasih 100 ribu, 300 ribu. Kan malu kita buatnya 1000. Kan sudah daftar list. Kadang-kadang kalau udah daftar list kan kita jadi berapa di atas. Biasanya yang di atas angka tinggi kan. 1 juta, 2 juta. Yang di bawah terkejut. Betul saudara, kenapa? Karena kita
Ya kalau saya belajar, kalau saya nggak ada uang saya nggak tulis. Ya sudahlah. Nggak usah aku paksakan menulis di situ. Mau mereka bilang aku pelit, terserah. Aku disuruh Tuhan memberi dari apa yang ada padaku. Apalagi saya, grup WK saya ada 100. Bencana alam sana sini, kelaparan, ada kawan yang berobat nggak bisa bayar uang berobat. Daftar list. Ketika ada uangku, aku masukkan. Ketika nggak ada uangku, nggak aku masukkan, nggak peduli saya. Kamu mau bilang apa tentang saya, terserah. Dan ketika aku memberi, nggak perlu kuumumkan sama orang. Habis memberi, cuci tangan. Katakan sama-sama, habis memberi, cuci tangan. Bilang sebelahnya, jangan ceritakan apa yang kau beri. Hilang berkatmu. Sejak kau ceritakan apa yang kau beri, berkatmu hilang. Berilah dengan tulus ikhlas. Berilah tanpa minta dibalas. Berilah tanpa minta berharap maunya kau ucapkan terima kasih. Saya pernah loh rasa gak enak, kasih. Gak diucapkan terima kasih. Berarti saya gak tulus. Harusnya gak perlu ku minta ucapan terima kasihnya. Ya udah aku kan memberi. Gak usah aku tunggu-tunggu kapan kau yang bilang terima kasih. Karena ada orang gak terlatih loh bilang terima kasih. Saudara sedikit pun dibukakan pintu orang, terima kasih. Ada orang ngasih air putih, terima kasih. Ada orang memberikan makanan kecil aja, terima kasih. Membersihkan mejamu, terima kasih. Ada duduk di restoran, ada orang memberikan makananmu walaupun kau bayar, Bapak Ibu bayar, ucapkan sama pelayan itu. Apa? Terima kasih. Apa sih payahnya bilang terima kasih? Latih dirimu. Saya begitu, selalu duduk di restoran, ada orang terima kasih. Ada orang parkir, mundur, ku kasih 3.000, terima kasih Pak. Dia bilang, sama-sama Pak. Lebih baik lagi saudara, dia juga bilang terima kasih juga Pak. Bukankah saudara kalau semakin sering mengatakan terima kasih, Tuhan makin sering mengasihi. Ingat ya, terima kasih itu 2 kata, terima dan kasih. Setelah kau terima, kasih. Setelah kau terima, kasih. Namanya apa? Terima kasih. Ya, belajar suka bilang terima kasih. Saudara, jemaat Makedonia ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Ayat 2. Jadi jemaat Makedonia sangat miskin. Katakan sangat miskin. Sebelahmu itu sangat miskin enggak? Dirimu sangat miskin tidak? Kalau kulihat dari gincumu nggak mungkin kau sangat miskin. Karena kulihat kalau anak-anak rohaniku yang melayani di sini, situ kan ada kaca. Tiap 5 menit, kok bisa gitulah kalian tiap 5 menit ku bilang, mersaburan Pak, jatuh-jatuh gincunya, nanti habis itu, berarti banyak biayanya uang hanya habis untuk gincu itu. Kalau melihat dari cara dan pakaianmu, nggak mungkin kau sangat miskin. Tidak mungkin. Dan jangan suka mengaminkan kau miskin. Jangan meyakini kau miskin. Jangan suka, walaupun kau miskin dalam kenyataan, jangan ucapkan kata-kata, kami miskin, kami miskin. Itu keyakinanmu, jadilah kau miskin. Jangan mengaminkan kemiskinanmu. Dalam kemiskinanmu pun engkau tetap memberi dari apa yang ada padamu. Lihat janda Sarfat, dia memberi tepung dan minyak dibuli-buli. Apa yang ada pada dia jadi mujizat. Jadi memberi itu yang pertama bisa orang memberi dalam kelebihan. Itu bisa, mudah. Memberi dari kecukupan yang kedua. Cukup untuk saya bisa memberi. Level yang tertinggi yang ketiga, memberi dari kekurangan. Kurangnya untukmu, tapi kau masih bisa memberi. Malaikat di sorga acung jempol. Tuhan Yesus berkata, iman seperti ini jarang kulihat. Kalau saya melimpah,
Saya memberi itu gampang. Depositoku 1 M. Aku mentraktirkan makan pangsit 5-10 orang itu terlalu nggak ada efek. Uang bunganya aja tinggi. Cukup sama saya traktir kalian itu biasa. Tapi kalau kurang dari sama saya, makananku pun kurang. Tapi aku memberi itu luar biasa. Saya mau di level yang ketiga ini. Dalam kekurangan, aku mau tetap memberi. Saudara yang saya kasihi, kita belajar dari jemaat Makedonia. Mereka miskin. Sangat miskin, katakan sangat miskin. Dalam sangat miskin ini mereka tetap menolong jemaat Yerusalem. Tadi kan saya terangkan jemaat Yerusalem ini dikejar-kejar. Kesusahan, menderita, di PHK. Jemaat Yerusalem ini lagi kemiskinan, lagi susah. Makan, tidak ada makanan, tidak cukup makanan. Tetapi jemaat Makedonia yang sangat miskin menolong orang yang kekurangan. Lihat, Tuhan memberikan contoh bagi kita. Rasul Paulus memberikan contoh kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang kaya tapi pelit. Jangan sangka saudara lihat orang kaya pasti murah hati. No. Saya hidup 55 tahun. Udah kulihat orang kaya tapi pelit. Tidak semua orang kaya itu murah hati. Tidak semua orang kaya itu suka memberi. Tidak. Hanya orang yang punya hati Yesus yang suka memberi. Tidak semua saudara, jangan sangka lihat orang miskin pasti ini tidak memberi. No. Pengalaman hidupmu lalu saksikan. Lihat kiri kananmu, lihat banyak orang. Ada orang yang kita lihat gak mampu memberi tapi dia memberi. Satu waktu saya membuka pembangunan gereja. Saya tahu bapak ini tukang becak. Angkanya 3 juta. Saya gemetar menerima itu. Bagaimana ini bisa 3 juta? Tapi dia seorang yang susah becak dayung. Di luar pemikiranku. Saya lihat ada orang yang tahu saya kaya. Banyak ininya, banyak usaha, banyak uang. Dikasih pembangunan 200.000 rupiah. Tuhan ingatkan saya, belum tentu orang kaya murah hati. Engkau dalam kesusahan jangan berharap sama familimu, engkau kecewa. Kalau engkau berharap sama bapak uda, bapak tua, tulang, amang boru, bapak talu, mama talu, keluargamu, engkau berharap kepada dia, saya katakan kecewa. Yeremia 17 ayat 5, terkutuk yang mengharapkan manusia. Apapun yang kau kerjakan, jangan pernah berharap pada manusia. Cukup berharap ke Tuhan. Engkau berharap pada manusia pasti kecewa. Kenapa? Manusia itu bisa berubah-ubah. Jemaat Korintus setahun sebelumnya udah berjanji mau menolong. Tapi gak menolong-menolong. Manusia, kenapa Tuhan bilang jangan berharap kepada manusia? Pertama, manusia itu berubah. Sekarang bisa bilang iya, besok bisa bilang tidak. Saya udah jumpai pendeta yang udah berjanji mau menolong. Bahkan kami 5 orang pendeta berjumpa dengan dia. Ya kami akan menolong pembangunan ini. Udah janji angkanya udah dikasih tahu. Kerjakanlah kami akan tolong. Sekarang dia berubah tidak mau. Jangan berharap kepada manusia. Karena manusia berubah. Kedua, kenapa tidak berharap kepada manusia? Karena manusia itu sedikit yang diberi, ngomongnya udah kemana-mana. Dia memberimu baru sedikit, tapi ceritanya, nggak jadi orang itu kalau nggak aku. Jadi apa? Bodat. Mau jadi apa? Bukankah sering kita mendengar orang memberitahukan apa yang dia tolong? Ingat, jangan suka memberitahukan apa yang kau beri. Berkatmu hilang.
Cukuplah apa yang kau beri, hanya Tuhan dan dirimu yang tahu. Pemberian itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk dipublikasikan, bukan untuk dipoto-foto, dipamerkan. Jemaat Makedonia dalam kemiskinannya tetap memberi. Ini role model bagi kita pada hari ini. Sifat memberi itu adalah sifat Tuhan Yesus. Sifat murah hati itu sifat Tuhan Yesus. Jadi kemanapun engkau pergi, orang akan tahu engkau orang yang murah hati. Orang yang suka menolong, orang yang suka memberi. Memberi dari apa yang ada padamu. Bahkan di Alkitab dikatakan jemaat Makedonia ini memberi lebih dari kemampuan mereka. Pada ayat yang berikutnya dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan, ayat yang ketiga. 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Kemampuan saya hanya 6, ini contoh. Ku berikan 3, itu biasa. Kemampuanku 6, ku berikan 6, pas. Kemampuanku 6, ku kasih 8. Extraordinary giving. Saya berikan ekstra yang lebih lagi. Inilah orang Kristen, engkau diminta 1 mil, kasih 2 mil. Kalau engkau bekerja di kantor dimanapun, berikan extraordinary giving. Berikan yang terbaik yang bisa engkau berikan. Saya berdoa, sifat Yesus itu ada di hati kita sehingga dimanapun kita berada, orang mengenal kita, orang yang suka memberi. Memberi dari apa yang ada padamu. Saya percaya engkau tidak suka ketemu dengan orang pelit, betul? Betul. Kalau kau jumpa dengan orang pelit, kau akan ngajak makan pula si pelit ini, betul nggak saudara? Siap-siaplah kita. Dan engkau akan suka jumpa orang yang murah hati. Murah memberi. Sehingga orang dimanapun orang menjumpai engkau, orang akan suka dengan sifat dan pembawaanmu. Jadilah orang yang murah hati, murah memberi. Apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia menjadi contoh bagi kita. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita baca. 1-2 ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Katakan, saya memberi dengan sukacita. Jadi kalau mulai engkau memberi dengan sukacita, itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau memberi dengan sungut-sungut, pembangunan lagi, misi lagi, dana lagi. Mana bisa misi tanpa dana? Ingat, gereja, kita tidak ada minta-minta di jalan. Gereja ini tidak berdiri minta-minta. Bahkan minta uang saudara pun tidak akan pernah. Kenapa saya katakan tidak minta uang saudara? Karena saya tahu saudara bukan punya uang, tapi uang Tuhan yang dititipkan padamu. Jadi saudara dan saya bukan owner, kita bukan pemilik. Kita yang dititipkan Tuhan. Nyawa ini pun dititipkan Tuhan. Kalau malam ini mau dia ambil, dia bisa ambil. Apalagi hartaku. You are nothing. Saya tidak punya apa-apa pun dalam dunia ini. Tidak ada milikku. Sehingga aku bersikap tidak ada yang perlu ku genggam dalam dunia ini. Aku selalu bersifat terbuka. Roma 11 ayat 36. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. I am nothing.
Prinsip Tuhan, semakin kau beri, semakin diberikan Tuhan. Hidup kita ini kayak pipa, talang air, saluran. Kita aja makan harus disalurkan juga keluar. Saya berdoa, jadilah saudara pribadi yang memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita. Jangan ceritakan apa yang kau beri kepada gereja. Jangan ceritakan apa yang kau beri menolong orang lain. Jangan merasa sudah berjasa. Apalagi rumah Tuhan. Pantang. Pantang kalau engkau merasa berjasa di rumah Tuhan. Don't do it. Saya pun memantangkan diriku bahwa aku berjasa membangun gereja ini. No. Pantang itu. Dosa itu. Salah. Gereja ini ada karena kasih karunia Tuhan. Aku bisa memberi kepada orang lain itu karena kasih karunia Tuhan. Kehormatan bagimu, engkau dipercayakan Tuhan membangun rumah Tuhan. Menolong rumah Tuhan itu kehormatan bagimu. Jangan terlalu maju mulutmu mengatakan, kalau bukan karena aku gak terbangun gereja itu, kupastikan tanpa kau gereja Tuhan terbangun. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah yang berharap kepada Tuhan. Saya belajar melatih diri saya habis memberi, cuci tangan. Gak perlu diingat-ingat, gak perlu aku berjasa, gak perlu diperhitungkan, gak perlu diakui, gak perlu dipertimbangkan. No! Cuci tangan aku selesai. Semua yang kuberi itu untuk Tuhan. Bukan untuk diakui. Bukankah kadang-kadang anggota gereja kalau sudah memberi ingin diakui. Ingin diperhitungkan. Ingin dihargai. Di GBI Pelita gak ada tempatnya untukmu seperti itu. Karena aku tahu bukan engkau yang memberi. Tuhan melalui hidupmu. Bukan engkau pemilik. Tuhan pemilik hidupmu dan pemilik hartamu. Itu hanya titipan Tuhan. Saluran. Tanamkan dalam dirimu. Jangan suka menceritakan apa yang sudah kau beri. Berkatmu hilang. Saya tanamkan, saya tahu beberapa tempat saya tolong. Ketika saya mulai menceritakan itu, Tuhan tahu kau tidak tulus memberi Pak Pendeta. Kita semua belajar, growing up, memberi dengan tulus. Saudara yang saya kasihi, berilah dengan sukarela, sukacita. Amsal 11 ayat yang ke-28, ayat yang ke-24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Kalau saya menyebar harta, menolong, memberi orang miskin, panti asuhan, orang yang susah. Ingat, semua itu kuberi. Kita beri dengan tulus ikhlas. Kita beri dengan tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihat Alkitab berkatakan tadi dalam Amsal, semakin engkau menyebar harta, hartamu bertambah. Kalau memberi dengan tulus, kalau memberi dengan benar, tapi kalau engkau memberi ingin terkenal, ingin diakui, ingin didengar pendapatmu, pemberianmu tidak diterima Tuhan. Bukankah kata Alkitab 1 Samuel 16 ayat 7, aku melihat hatimu ketika aku memberi kepada Dandi. Maka yang Tuhan lihat bukan pemberianku, hatiku. Motivasiku apa? Dia nggak lihat motivasiku. Kalau motivasiku supaya pendapatku kau dengar, ku kasih. Supaya kau hormati aku, ku kasih. Supaya engkau memuji aku, ku kasih. Tuhan tahu hatiku tidak tulus. Itu bukan pemberian. Dan Tuhan tidak hargai pemberian itu.
Tapi ketika aku memberi untuk Tuhan, menolong dia sekolah, menolong dia saat sakit ketika dia itu kuberi, walaupun dia nggak bilang terima kasih, aku nggak perlu kecewa. Walaupun dia tidak mengingat apa yang kuberi. Ingat, ada orang, saya prinsipnya begini. Saya tidak mau mengingat apa yang kuberi kepada orang. Tapi saya akan ingat apa yang diberi orang kepada saya. Tanamkan di hatimu. Siapa yang memberi kepadamu, ingat. Kalau bisa kau beri. Kalau bisa kau bantu juga dia untuk memberi pada waktunya. Ingat siapa yang pernah memberi. Tapi apa yang kau beri? Cuci tangan. Nah, apa yang kau kasih kepada Dandi? Ternyata dia tidak ingat, nggak masalah. Dia nggak hormati, nggak masalah. Bukankah ada pengalamanmu, ada orang yang kau tolong nggak tahu diri? Pernahkah? Ada orang yang kita tolong tidak tahu diri. Tidak menghormati apa yang kita tolong. Tidak menghormati apa yang kita beri. Saya katakan sama saudara, tanamkan di hatimu, memberi dengan tulus ikhlas. Memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita. Kalau itu yang saudara lakukan, apa yang kau beri, Kolose 3 ayat 23, berilah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kolose 3 ayat 24, dari Tuhanlah upahmu. Ketika aku memberi kepada Tuhan, aku tidak mengharapkan pembalasan dari manusia. Aku tahu cara Tuhan lebih hebat membalas kebaikan bagi saya. Bukankah ada yang sudah kau tolong tidak tahu diri? Sudah, jangan kecewa. Sebisa mungkin kau bisa tolong, kau tolong. Dan kalaupun engkau menolong, tolonglah itu untuk Tuhan. Bukan untuk diakui, bukan untuk diperhitungkan, bukan untuk dipuji, bukan untuk terkenal, bukan untuk orang tepuk tangan dengan pemberianmu. Sekalipun setelah kau beri direndahkan engkau, tetap dengan tulus engkau memberi kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, yang kedua, memberi didasari kemurahan. Yang kedua adalah memberi sesuai kemampuan. 2 Korintus 8 tadi ayat 3 sampai kepada ayat yang keempat, saya bacakan ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ingat saya katakan memberi adalah kasih karunia. 1, 2 ya. Memberi adalah sebuah kehormatan. Jadi kalau Tuhan percayakan engkau bisa memberi, itu adalah kasih karunia. Kasih karunia. Satu kehormatan bagimu dipercayakan Tuhan engkau bisa memberi keponakanmu kuliah. Keponakanmu, beremu, atau tetanggamu, atau ada orang susah engkau bisa kuliahkan. Beberapa waktu yang lalu ada anak yatim, telepon saya, kakaknya dan mamanya. 6 bulan, 8 bulan yang lalu. Pak Pendeta, bisakah adik saya bekerja di gereja dan bisa disekolahkan? Secara kedanaan sebenarnya tidak cukup. Tapi ketika dia katakan, ini anak yatim, kami anak yatim. Di kitab Mazmur katakan anak yatim Tuhan yang memelihara. Yatim piatu Tuhan yang pelihara. Kami 4 bersaudara. Ya sudah, datanglah. Sebisa saya akan sekolahkan. Saya tidak sempurna. Tidak 1, 2 orang yang jatuh di jalan kubawa ke rumah sakit. Orang Samaria yang baik hati. Saya khotbahkan itu puluhan kali. Berkali-kali saya diizinkan Tuhan melihat orang tergeletak tabrakan. Dan banyak orang takut jadi saksi di polisi nggak mau nolong. Takut terlibat. Polisi kita nggak sebodoh yang kita pikirkan. Kalau tidak kau yang menabrak, tidak mungkin engkau kena. Dan tidak 1, 2 kali saya angkat dari jalan. Karena saya sudah
bertubi-tubi khotbah orang Samaria yang baik hati. Apalagi seperti saya pendeta, khotbahnya terlalu banyak. Kalau tidak melakukan, pertanggungjawaban di sorga itu berat. Saya angkat, saya bawa ke rumah sakit. Saya kasih kartu nama saya. Tanggung jawab saya. Sifat emergency case. Berkali-kali orang yang diopname oleh kami di rumah sakit, gak ada uang, tambah darah gak ada uang. Saya gak mungkin membiarkan dia mati tanpa darah. Berapa juta uangnya? Sekian juta, 3 juta. Sudah, kasih darah. Dokter itu berhadapan dengan pasien yang menjelang mati. Kasih itu bukan hanya khotbah, kasih itu perbuatan. Dan puji Tuhan, saya tidak melihat saya makin miskin. Semakin memberi. Kalau ini saya saksikan bukan untuk menjadikan terkenal. Tapi paling tidak contoh sebagaimana jemaat Makedonia. Ketika saya menyaksikan saya memberi dengan tulus ikhlas. Apalagi dokter, kami itu sering sekali mengalami yang namanya mau mati pasien yang gak ada uang. Gak 1, gak 2, gak 3, banyak sekali. Ini gak ada uangnya, apalagi di IGD. Di IGD kadang-kadang udah kejang-kejang, udah begitu berat keadaannya. Gak ada penjamin, gak ada uang, kadang-kadang sulit. Tapi sebagai seorang dokter Kristen, harus mengutamakan nyawa. Harus mengutamakan sesama. Apalagi pendeta, apalagi pengkhotbah. Saudara, saya tahu itu bukan saya. Kristus yang ada dalam diri saya. Galatia 2. Ayat yang 19-20. Adapun hidup kita bukan lagi kita sendiri. Melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Pesan saya sampai pagi hari ini. Jadilah pribadi yang murah hati. Memberi dari apa yang ada padamu. Bahkan engkau pun tidak ada. Tapi engkau berjuang untuk memberi. Janda Sarfat begitu. Dia melakukan apa yang cukup harusnya untuk dia tepung dan minyak dalam buli-buli. Tapi dia memberikan kepada Nabi, mujizat terjadi. Dalam kitab Lukas 21 ayat 4, Lukas 1 ayat 24. Sama-sama kita membaca Bapak Ibu, Saudara, 1, 2 ya. Sebab mereka semua, Lukas 21 ayat 4. Sama-sama. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Seorang janda memberi dari kekurangannya. Jangan merasa hebat dirimu. Kalau ada saldomu 300 juta, engkau beri 30 juta. Engkau masih memberi dari kelebihanmu. Jadi gak usah terlalu bangga. Karena engkau memberi dari kelebihanmu. Ya biasa-biasa aja. Jadi Tuhan sebenarnya tidak melihat angka. Tuhan melihat hatimu. Tuhan yang tahu isi ATM-mu. Dan dirimu sendiri, betul? Bukankah pernah pengalaman ketika engkau lihat ATM-mu jumlahnya sedikit? Engkau yang tahu. Dan kalau sedikit kau tutupi, jangan dilihat orang. Dan kalau agak banyak, ya kalau bisa ada orang beli. Tuhan yang tahu ATM-mu. Ada orang sikit-sikit ke ATM, banyak kali uangnya, rupanya cek saldo. Ya sekarang sudah ada mobile banking kan, udah gampang cek saldo. Alkitab bilang ada orang berpenampilan kaya tapi miskin. Ada orang yang berpenampilan miskin tapi kaya. Kaya di sini bukan hanya kaya uang, kaya kasih karunia, kaya mengampuni, kaya iman, kaya karakter. Ya, saya berdoa saudara tidak menunjukkan sifat yang penting gaya-gaya kaya. Jangan, ingat biaya hidup itu murah, gaya hidup itu mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Please ya, tolong Bapak Ibu yang di belakang kurangi gayamu.
Jangan banyak gaya. Kalau makan gak bisa di tempat restoran, di warteg, warung Tegal. Gak bisa juga di warteg bawa bontot. Gak perlu malu-malu apa adanya. Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janda ini memberi dari kekurangan. Bahkan nafkah dia untuk makan siang dia kasih. Bayangkan, itu untuk makan siang dia loh uang itu. Itu pun dia beri. Maka saya katakan kalau engkau memberi ke gereja atau ke panti asuhan 10 juta, masih ada 100 juta, engkau memberi dari kelebihanmu. Betul? Gak terlalu hebat di mata Tuhan. Biasa. Dan kalau engkau punya duit 10 juta, engkau memberi 10 juta, itu engkau memberi dari kecukupan. Tapi kalau engkau punya uang 20.000 rupiah dan itu untuk makan siangmu. Saya pernah praktekkan sekali dalam hidup saya. Saya tahu uang ini butuh untuk saya. Tapi ada gerakan Tuhan di hatiku. Kasih. Saya berikan. Ketika engkau memberi, kurangnya untukmu. Tapi engkau memberi dari kekurangan. Itu luar biasa. Dalam hal ini tentu engkau berhikmat. Tidak memaksa. Oh kata Pak Pendeta, memberi dari kekurangan. Itu case khusus. Kasus khusus. Janda Sarpat itu kasus khusus. Janda ini juga memberi dari untuk makan dia siang. Katakan itu 20.000, dia persembahkan 20.000. Ada kalanya kita situasi itu terjadi, bukan setiap kali. Dan aku percaya orang yang memberi semakin diberi Tuhan. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Berilah dari apa yang ada padamu. Berilah dengan sukacita, berilah dengan sukarela. Berilah. Saudara yang saya kasihi, saya ajak kita semua hari ini untuk datang ke Tuhan Yesus sebagai pribadi yang mau memberi. Aku percaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.